A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah untuk sama-sama belajar ya dalam melakukan sesuatu yang mungkin diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena di zaman Nabi dulu banyak hal-hal yang dilakukan oleh Nabi, tapi sekarang ini tidak kita lakukan, dan banyak juga hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi zaman sekarang ini banyak kita lakukan. Jadi kita pengen tahu nih batasannya, mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Kalau gitu langsung aja kita bahas ya. Tentang temanya luar biasa, semua yang tidak ada di zaman Nabi, apakah bid'ah saat ini? Banyak nih contohnya, ada mobil, ada motor, ada macam-macam ya. Iya kan, zaman sekarang ada ya. Nah nih Bib, mungkin langsung aja kita bahas satu persatu permasalahannya. Ini kan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ini kan banyak juga yang dilakukan sekarang. Mungkin contoh, yang kita ambil pertama ini yang mungkin banyak sering jadi perdebatan adalah tahlilan. Tahlilan ini kan untuk mendoakan orang yang meninggal, iya kan? Nah, zaman Rasulullah ini kan nggak ada katanya yang namanya tahlilan. Jadi kita nggak boleh tahlilan, atau bagaimana? Atau boleh tetap tahlilan? Atau mungkin di zaman Rasulullah bagaimana caranya mendoakan orang-orang atau sahabat yang telah meninggal dunia? Mau dijawab penjelasannya, Bib? Ya, Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa saharihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini penonton di rumah habis salat subuh, habis wiridan dikit-dikit tipis-tipis, langsung nonton Islam itu indah, karena di dalamnya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tercatat di dalam hambanya Allah Subhanahu wa taala yang habis salat subuh berzikir sampai waktu suruk. Amin, Bismillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dapat pahala umrah dong. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, dan bisa diamalkan untuk suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan penuh dengan berkah ya Arab. Yang pertama, apakah dikatakan bahwasanya tahlilan itu bid'ah? Apakah yang nggak ada zaman Rasulullah itu semua bid'ah? Sebagaimana hadisnya Rasulullah, kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Bahwasanya ada juga yang dikatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada yang dalamnya penuh dengan kebaikan, ada yang dalamnya penuh dengan kesesatan. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, ada zaman Rasulullah. Karena kalau ditanya, taraweh itu 23 atau cuma 11 atau cuma 8? Rasulullah SAW melaksanakan 8, tapi Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan 23. Dan imam-imam mazhab menjelaskan bahwasanya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36 bahkan, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran, subhanallah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada barisnya. Yang baris ini tuh zaman sahabat. Dan ditanya tahlilan, sekarang kita tuduh poinnya ya, tahlilan ini bid'ah atau enggak? Tahlilan adalah mereka para ulama yang masuk ke Indonesia mengikuti mengawali daripada biasa tradisi yang ada di tanah air kita ini. Ada yang biasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, dan lain sebagainya. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya ini adalah adatul muhakkamah, adat yang menjadikan sebuah hukum. Yang dalamnya ditanya tahlil itu bagus gak sih? Dijelaskan bahwasanya tahlil isinya adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dalamnya semua kebaikan. Di dalamnya semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya semua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tahlil tidaklah dikatakan sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah yang baik? Karena di dalamnya mengajak kita untuk mendoakan keluarga kita, saudara kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mendoakan. Sekarang kalau ditanya, kita sholat nih kita sholat mayit,
Di dalamnya ada Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Allah maghfir laha warhamha wa'afi wa'fuanha. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fuanhum. Apakah di dalamnya tidak doa? Di dalamnya doa. Kita mendatang ke rumah keluarga kita, saudara kita yang pulang ke rahmat Allah, kita mendoakan. Kan di hadis dijelaskan bahwasanya siapa orang yang mendoakan saudaranya dan orang saudaranya tidak tahu, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah amin. Kalau ditanya tahlilan, apalagi maulidan, ini adalah bentuk daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatan yang besar. Nanti bab maulid ada sendiri. Tapi tahlil khususnya di dalamnya tidak dikatakan bid'ah yang sesat, tapi bid'ah yang baik, dan itu adalah sebaik-baiknya bid'ah. Masya Allah. Jadi bid'ah hasanah nih maksudnya golongannya ya. Bukan yang finnar ya, bukan yang menuju ke neraka, enggak ada. Orang di sini semua dalam di kebaikan. dalamnya semuanya yang mengikuti hadisnya Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, terus apa lagi? Subhanallah. Betul. Apa lagi? Astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Ya orang yang udah meninggal ini ya harapannya cuma doa ya, kirimkan doa dan kirimkan masalahnya sedekah jariah kan gitu. Betul. Ya. Ini, Masya Allah. Itu kalau zaman Rasulullah sedekah. Iya. Terus umrahin, dapat pahala juga buat keluarganya. Badal haji, badal umrah. Amin. Makasih banyak dan lain sebagainya. atas penjelasannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Hari ini kita akan membahas tuntas nih tentang hal-hal yang mungkin dianggap bid'ah atau memang ini sebenarnya bid'ah. Nah gitu. Nah sekarang tadi kita bicara masalah tahlil, ternyata Masya Allah luar biasa. Kalau bilang di bid'ah, bid'ahnya hasanah yang penuh dengan kebaikan. Jadi diperbolehkan. Sekarang kita lanjut lagi, sebentar lagi kita akan masuk yang namanya Isra Mi'raj. Nah di zaman Rasulullah Isra Mi'raj nggak dirayakan nih sama teman-teman atau sahabatnya atau mungkin para saudaranya dan lain-lain. Tapi zaman sekarang ini Isra Mi'raj ini kan wah, banyak orang yang mengadakan acara kan gitu. Oh, ini ada peringatan Isra Mi'raj, mau ada acara. Nah, ini bagaimana Ustaz Syam? Apakah peringatan Isra Mi'raj ini termasuk dalam bid'ah atau tidak? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abi Utsman, Ustaz Maulana, Musalli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islami indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di bulan Rajab, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mana memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa penting di bulan Rajab adalah di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangkatkan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya, from masjid to masjid, dari masjid ke masjid, subhanallah. Dan biasanya diperingati sebagai hari peringatan Isra wal Mi'raj, walaupun berbeda pendapat ulama kapan tepatnya Isra Mi'raj itu terjadi. Namun kebanyakan ulama menganggap bahwasanya Isra Mi'raj terjadi adalah di bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wabil khusus di tanggal 27 Rajab yang bertepatan dengan 18 Februari insyaallah tahun 2023 ini. Maka subhanallah, ketika ditanyakan bagaimana hukumnya peringatan ataupun perayaan Isra wal Mi'raj ini ataupun perayaan ataupun peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kalau kita lihat definisi bid'ah secara mudah, ya, kalau kita lihat definisi bid'ah secara mudah, segala hal yang baru yang tidak mendukung syariat itu bid'ah. Segala hal yang baru, di garis bawahi, yang tidak mendukung syariat itu bid'ah. Kalau tidak mendukung syariat itu bid'ah. Tapi segala hal yang baru mendukung syariat itu malah bukan bid'ah. Itu malah sesuatu yang sangat dianjurkan, subhanallah. Contoh misalnya ada momen Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah sesuatu acara yang mendukung syariat. Mendukung apa? Orang mengingat baginda Nabi Muhammad SAW, diisi dengan bacaan-bacaan zikir, diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, diisi dengan sholawat baginda Nabi Muhammad SAW, diisi dengan mau'izah hasanah, ceramah agama untuk mengingat hikmah-hikmahnya. Kan biasanya temanya gitu, hikmah maulid, subhanallah, hikmah maulid baginda Nabi. Dengan peringatan maulid kita tingkatkan kecintaan Nabi. Ini kan mendukung syariat. Dengan peringatan maulid mari kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah, subhanallah. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj mari kita lebih khusyuk salatnya. Ini kan semua mendukung daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendukung tidak ada maulid dengan peringatan Isra Mi'raj mari kita menjauhi
masjid. Tidak akan pernah kita dapati Betul. tema dengan peringatan kita menjauhi daripada syariat Islam, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat disebutkan setiap mengingat orang baik itu adalah jundum min junudillah, tentara daripada tentaranya Allah yang dikirim Allah kepada hati manusia. Jadi setiap ada peringatan kebaikan dan menyebut orang-orang baik, itu adalah tentara Allah yang masuk ke dalam hati dan membuat kita ingin menjadi lebih baik seperti mereka. Sebaliknya, kapan ada peringatan tentang kesuksesan dunia, maka itu adalah tentara syaitan yang menghujam ke hati sehingga kita ingin lebih baik di dunia bukan di akhirat. Subhanallah. Maka ada maulid yang bid'ah. Kata Sayyid Al-Maliki, ya, beliau mengatakan ada maulid yang bid'ah. Maulid yang mana? Maulid yang mana orang hanya ingat Nabi pada saat maulid itu. Itu baru bid'ah. Jadi gini, tapi harus dijelaskan dulu nih antara peringatan dengan perayaan. Betul. Kata Ustaz Maulana. Iya. Kalau yang namanya peringatan itu hanya memperingati, bukan merayakan yang akhirnya jadi euforia yang nggak jelas kan gitu. Bedanya itu. Iya. Kalau perayaan harus tepat waktu. Betul. Kalau peringatan boleh sebelum, boleh sesudah. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah, luar biasa tema kita pagi hari ini. Nah, zaman dulu nih Rasulullah ini punya banyak hobi. Wah, hobinya Rasulullah dan para sahabat ini macam-macam ya. Ada yang seperti memanah, ada yang berkuda, ada yang berenang. Mohon izin Ustaz Maulana, berenang ya, bukan berenam. Berenang hari ini kita bahas deh. Terus ada macam-macam nih, Masya Allah. Terus bagaimana hukumnya jika kita mempunyai hobi selain dari apa yang jadi hobinya Rasulullah? Kayak sekarang kan saya hobinya naik motor gitu, Ustaz. Apakah itu termasuk bid'ah atau enggak nih, mohon izin penjelasannya? Pokoknya di luar dari itu. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 25 Rajab 1444 Hijriah, berarti besok 26. Oh iya, habis 25 pasti 26 kan. 26-nya itu malam, berarti malam 27. Oh, maksudnya itu ya, iya siap. Jadi kalau kita memperingati sebenarnya peristiwanya di jam 2 malam. Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Lailan itu sepertiga malam yang ketiga. Berarti Nabi Isra Mi'raj di malam 27 jam 2 malam dan Nabi kembali sebelum subuh berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj dilaksanakan oleh Nabi 2 jam 2 sampai jam 4. Bagusnya kita lakukan salat, tahajud, salat, pokoknya ibadah di malam itu. Semoga itu menjadi sesuatu yang mengingatkan kita untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj dalam al-ibadah. Nah, berbicara tentang olahraga, Nabi itu menganjurkan olahraga yang dianjurkan memanah, berkuda, Iya betul. memanah. Yang ketiga adalah berenang. Berenang. Ya berenang. Iya, Nah, berenang. kemudian yang keempat adalah bergulat. Dari 4 ini sebenarnya bisa kita kategorikan ini adalah untuk kesehatan, untuk kemahiran, untuk ketelitian. Orang yang memanah itu fokus, teliti, Tangkas. tangkas. Jadi bisa saja diganti sekarang ada namanya Pistol. menembak. Menembak. Olahraga menembak, tidak ada masalah. Karena itu adalah ketelitian, kesabaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berkuda. Maka tidak apa-apa, diganti ada yang olahraga motoran dan sebagainya. Itu disenoningkan. Yang jelas berbicara ini kan kesehatan. Tujuannya apa sih? Untuk kesehatan. Tujuannya apa sih? Untuk kebaikan. Bergulat. Karena itu sebenarnya bagaimana dia mempertahankan diri. Kemudian berenang bagaimana? Jadi semua ada tujuannya. Dalam hal ini kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sepanjang tidak, yang tadi bagus, tidak melanggar syariat, itu aman-aman aja. Karena kalau berbicara tentang bid'ah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, ada bid'ah sunnah. Bid'ah yang wajib adalah tadi sesuai bid'ah wajib, contohnya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah dibukukan, tapi di zaman sahabat dibukukan. Maka itu adalah bid'ah yang wajib. Bid'ah sunnah, termasuk tadi salah sunat apa tadi? Tarawih yang jumlahnya lebih. Tapi kan sunnahnya sahabat. Benar. Sekarang saya tulis dulu kalau gitu. Kue.
Lilin. Balon. Apa sih? Lagi nulis apa sih? Hah? Lagi nulis Ini apa? saya lagi mau bikin list buat tema nanti Ustadz ulang tahun. Bulan September. Selama September. Saya nggak mau dibuatin nggak? Emang ulang tahun Bita nggak sih? Beda nggak sih? Ulang tahun? Ulang tahun Bita nggak tuh? Mau tahu? Ulang tahun Bid'ah nggak? Nggak usah tulis ya, nggak usah ditulis. Bagian dari ini ya. Jadi gimana? Jadi udah tahu kan ulang tahun saya tanggal 20 September kan? Iya, saya tahu makanya. Sebelumnya Ustadz Mau Syam. tahu? Mau tahu? Mau. Apakah ulang tahun itu Ulang bid'ah? tahun. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Kalau mau hadiahnya apa? Mau hadiahnya apa? Mobil aja.